Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Konakwe Perdana Wijaya dari program studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375808. Dan pada pagi hari ini ataupun siang, sore dan juga malam, saya akan menjelaskan user management system seperti yang sudah ditampilkan pada layar. Jadi tujuan dari tugas ini yaitu adalah untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah networking programming. Dan jadi pada uh, pembahasan kali ini akan mencakup pendahuluan, yaitu menjelaskan beberapa tugas-tugasnya, lalu juga yang kedua ada isinya, yaitu membahas tentang code-nya, lalu step endpoint, dan juga bagaimana cara kita mengetesnya di aplikasi Postman. Lalu juga ada penutupnya, yang dimana penutup ini akan berisi tentang kesimpulan dari aplikasi tentang user management system seperti itu. Kita masuk saja ke pendahuluan, yaitu proyek akhir ini. Ya, jadi proyek akhir ini kita menggunakan sebuah aplikasi user management, membangun sebuah aplikasi yaitu user management system yang berbasis REST of API, dan juga kita menggunakan framework Python Flask seperti itu. Jadi Python Flask ini akan digunakan biasanya untuk REST API ini, seperti itulah. Nah, lalu juga sistem ini kita menggunakan fitur CRUD, yaitu create, read, update, dan juga delete. Nah, biasanya create, read, update, dan delete ini biasanya banyak digunakan oleh developer atau programmer, seperti membuat create ini biasanya membuat user, read ini sebenarnya membaca data ya. Create ini membuat data, menambah data. Yang ini kita mengedit data biasanya, dan ini juga kita gunakan untuk menghapus sebuah data seperti itu. Jadi sistem ini juga mendukung setidaknya dua jenis peran utama, yaitu administrator dan operator. Jadi pada user management system ini ada dua peran, yaitu administrator dan operator. Administrator ini digunakan biasanya seperti membuat operator, lalu juga mengelola ya, mengaudit suatu aplikasi. Dan operator ini hanya seperti user biasa seperti itu. Lalu apa sih tujuan dari proyek ini? Yaitu tujuan ini yang pertama ada mengembangkan sistem yang digunakan oleh administrator untuk mengelola pengguna dan kelompok pengguna. Lalu juga yang kedua ada memberikan akses kepada pengguna untuk dapat mendaftar, mengelola profil dan mengakses fitur yang relevan dengan perannya. Lalu yang ketiga ada menyediakan fitur pencarian dan pelacakan aktivitas yang untuk memantau aktivitas yang terjadi di dalam sistem. Seperti itu. Jadi tujuan dari proyek ini adalah yang disebutkan dari tiga ini, yaitu kita memantau aktivitas, lalu juga kita juga bisa mendaftar dan mengelola dan lain sebagainya. Lalu juga kita bisa mengembangkan sistem yang digunakan oleh administrator. Nah, untuk lingkup proyeknya, jadi model data ini atau bisa disebut database-nya ya. Nah, di sini terdapat database bernama user yang memiliki atribut ID, username, password, full name, status, create time, dan last login. Dan ID ini dipakai untuk setiap pengguna ya. Jadi ID ini seperti primary key atau unique key ya, yang dimana pembeda dari setiap user seperti itu. Lalu ada juga username, password, dan lain sebagainya. Lalu ada user group ya. User group ini adalah model yang menyimpan peran atau kelompok pengguna pada sistem. Jadi user group ini digunakan untuk membuat sebuah grup ya. Jadi di sini kita akan mencoba membuat grup yang dimana grup itu berisi sebuah administrator, lalu juga grup yang lain berisi dengan operator seperti itu. User membership ini seperti kita menyimpan relasi ya antara user dengan user group. Jadi antara user dan user group ini memiliki relasi atau user group membership seperti ini. Lalu ada activity log. Activity log ini berisi tentang kegiatan dari seluruh dari kegiatan-kegiatan seperti login, delete, update, semacamnya yang dilakukan oleh operator ataupun administrator seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya fitur-fiturnya apa saja. Yang pertama ada create user. Ya, create user ini digunakan oleh administrator untuk menambahkan pengguna baru. Jadi administrator di sini bisa menambahkan pengguna baru. Dia bisa menambahkan administrator juga atau bisa menambahkan operator. Lalu operator juga dapat melakukan register.
lalu ada red user yang dimana administrator bisa melihat daftar pengguna, lalu juga operator dapat melihat profil mereka sendiri. Jadi administrator dapat melihat daftar pengguna, sedangkan operator tidak bisa melihat seluruh daftar pengguna, dia hanya bisa melihat profil mereka sendiri. Dan update user, lalu juga ada delete user dan juga set user. Nah, ada juga di user group management, administrator juga dapat membuat atau membaca, memperbarui dan menghapus grup user seperti itu. Lalu administrator juga dapat menghapus atau menambahkan ya di sini pengguna dari grup. Jadi administrator ini ada tujuan juga seperti dia bisa mengelola dalam grup itu, bisa menambahkan operator, menambahkan administrator yang lain juga di dalam sebuah grup seperti itu. Lalu ada activity logging ya, activity logging ini sudah pasti melihat kayak ini ya, melihat semua aktivitas pengguna seperti login, logout, perubahan password dan lain sebagainya. Lalu juga administrator dapat melihat seluruh daftar aktivitasnya. Jadi administrator hanya bisa melihat daftar aktivitas, tidak boleh operator yang untuk melihatnya seperti itu. Lalu pengguna dengan status disable tidak dapat login. Oke, ini sudah pasti ya. Karena kan di model data tadi untuk pengguna ada status aktif atau disable. Nah, di sini ketika pengguna disable maka dia tidak akan bisa masuk seperti itu. Nah, lalu juga ada validasi password. Nah, jadi kalau kita mau hapus password, pasti kita akan masukkan password lama seperti itu. Lalu ada administrator yang masukkan passwordnya sendiri untuk mengubah pengguna lain ya. Terus juga kita mengimplementasikan CSRF, prevention to step endpoint dengan post method seperti itu. Oke. Kita akan masuk dalam penjelasan code-nya sebelum kita akan masuk ke dalam tool-tool yang digunakan dulu ya, tools, alat-alat yang digunakan dalam proyek ini. Jadi yang pertama ada SAMPP ya. SAMPP ini apa sih kegunaannya? Jadi SAMPP ini akan membuat ya atau mengaktifkan MySQL dan juga Apache ini agar kita bisa membuat model data ini. Jadi kita bisa melihat di local host PHP admin kita akan melihat database yang telah kita buat. Jadi kita gunakan SAMPP. Bisa juga menggunakan JSON ataupun dokumen ya, tapi kita akan mencoba buatnya di SAMPP control panel atau buatnya di MySQL. PHP admin. Kita tunggu saja. Ini sudah masuk. Kita bisa lihat di sini user management. Kita bisa lihat ya di sini. Kita sudah buat database-nya. Meskipun ada juga database tersendiri nantinya yang bukan tersendiri. Maksudnya code-nya ya di dalam project kita juga, tapi kita bisa lihat di sini. Seperti ini kita lihat activity log. Nah, lihat nih sudah banyak di sini. Lalu setelah SAMPP kita menggunakan Postman. Nah, Postman ini kita gunakan untuk mengecek endpoint-endpointnya seperti itu kegunaannya. Nah, kita juga sudah menyiapkan post, del, get dan juga put. Jadi kita tinggal gunakan endpoint di sini dan juga metode-metodenya. Lalu kita akan masuk juga ke user management. Nah, ke tool selanjutnya yaitu Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini adalah text editor. Mungkin akan berbeda-beda setiap orang text editornya, tapi saya menggunakan Visual Studio Code karena akan lebih mudah seperti itu. Nah, baik, kita akan masuk ke dalam penjelasan code-nya. Nah, kita akan menjelaskan database dulu ya. Nah, di sini kita menggunakan SQL Alchemy di sini. Nah, di sini kita bisa melihat ya yang ada di PHP admin tadi ada di sini. Seperti untuk class user, seperti ID, username, password, full name, status, creator, last login, dan role, semuanya ada di dalam sebuah kelas. Karena kita menggunakan ORM, yaitu database berbasis ORM seperti itu. Lalu kita memiliki app.py. Jadi app.py ini untuk kita menjalankan seluruh aplikasi ya, database dan juga user management.py nya seperti itu.
Nah, di sini akan banyak penjelasan. Baik, karena ada masalah durasi, jadi videonya potong. Jadi yang pertama ada library ya di sini. Nah, jadi library ini gunanya apa sih? Nah, jadi pada library ini ya, untuk bagian request, JSONify, dan blueprint ini adalah salah satu utilitas dari Flask ya, untuk menangani permintaan dan tanggapan dari klien seperti itu, client server. Lalu ada JWT Manager, ada Create Access Token, JWT Require, sama Get JWT Identity. Jadi ini nih adalah ekstensi ya dari Flex JWT Extended yang dimana kita tuh untuk menangani JSON dan juga tokens untuk autentikasi seperti itu. Lalu ada database yang menggunakan basis ORM yang mana ada table user, user group, user membership, dan activity log. Lalu ada juga date time ya, date time di sini. Jadi date time ini digunakan untuk menanggapi operasi, tanggal dan juga waktu dan lain sebagainya seperti itu. Lalu di sini kita akan masuk ke fungsi dari hasil kata sandi ya, dua ini. Jadi dua fungsi ini yaitu kita menangani hashing dan verifikasi kata sandi menggunakan SHA 266. SHA 2566. SHA 256. Nah, seperti itu. Nah, lalu juga ada definisi dari blueprint. Jadi definisi dari blueprint ini digunakan untuk mengorganisir aplikasi menjadi modul user management underscore sekian BP gitu, name ya. Jadi kita menangani rute terkait manajemen pengguna, sedangkan out BP yaitu menangani rute terkait autentikasi seperti itu. Nah, kita masuk ke create app. Nah, create app sampai sini ya. Jadi ini apa sih kegunaan dari fungsi ini? Jadi fungsi ini yaitu menginisialisasi aplikasi Flask, lalu mengkonfigurasikannya, lalu mengatur basis datanya dan mendaftarkan blueprintnya. Seperti itu. Langsung kita masuk juga ke fungsi ini. Nah, fungsi-fungsi ini adalah fungsi-fungsi yang akan membantu kita dalam melakukan mencatat aktivitas ya, seperti log activity. Lalu juga ada admin require yang dimana dekorator ini membatasi akses ke rute hanya untuk penggunaan admin aja. Jadi ketika role-nya adalah admin, maka dia akan boleh masuk ke dalam endpoint tersebut. Tapi ketika dia bukan admin, maka akan mengeluarkan message admin only seperti itu. Lalu ada operator admin require. Nah, jadi di sini nih kegunaan dari dev ini yaitu dekorator ini yaitu membatasi akses ke rute hanya untuk pengguna admin atau operator gitu. Jadi dalam hal ini operator dan juga admin bisa masuk ke dalam endpoint tersebut. Seperti itu. Kalaupun misalkan kita nggak bisa masuk, kalau misalkan kita tidak masuk sebagai role apapun atau tidak pernah mendaftar sebagai akun, maka akan mengeluarkan message unauthorized. Nah, inilah soalnya. Atau tidak terhubung atau tidak terregistrasi lah istilahnya. Lalu ada CRSF Protect. Dekorator ini untuk melindungi rute dari serangan CSRF seperti itu. Dan menggunakan dan jika CRSF Protect ini jika metodenya adalah post. Jadi ketika kita menggunakan dekorator ini, kita akan melindungi rute post dari serangan CSRF lain gitu. Nah, kita akan masuk ke dalam endpoint pertama yaitu login. Jadi pada endpoint ini kita akan melakukan login. Nah, mungkin kita akan langsung saja ya praktekkan dengan Postman. Oke. Mana nih? Kita akan langsung praktekkan saja bersama Postman. Nah, kita sudah memasuki users ya. Jadi kita hapus dulu ya untuk endpointnya di sini. Ada outlook. Nah, di sini. Nah, karena tadi setelah saya baca-baca juga ya, login ini kan terdapat pada pertama. Tapi bagaimana kalau kita tidak ada sebuah password atau bukan sebuah password, tapi bagaimana kalau kita belum pernah mendaftar sama sekali? Nah, mungkin hal ini kita akan coba untuk register terlebih dahulu deh. Jadi kita akan menggunakan endpoint register admin ya di sini. Ataupun kita akan menggunakan endpoint
dari user register seperti ini. Nah, mungkin untuk pertama-tama kita akan menjadi sebagai admin terlebih dahulu ya. Di sini kita akan menjadi admin ya. Kita akan masuk ke endpoint register admin. Login, logout, register admin seperti ini. Di sini kita akan masuk ke dalam admin terlebih dahulu. Kita buat JSON-nya terlebih dahulu di sini. Yang pertama yang diminta adalah username, password dan juga full name. Oke. Kita akan gunakan username terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan gunakan username dengan nama saya sendiri, Zakwan. Tapi sepertinya Zakwan ini sudah digunakan oleh database sebelumnya. Mungkin kita ganti jadi Pinkman aja, Pinkman ya, Pinkman .1 seperti ini username-nya. Lalu full name-nya adalah full name-nya adalah Jesse Pinkman ya, Jesse Pinkman. Lalu juga untuk passwordnya kita samakan aja ya, daripada kita nanti lupa ataupun salah. Kita akan masukkan di sini adalah 1 2 3 aja. Oke. Kita akan coba. Oh ya, sorry. Tidak ada out ya di sini. Tapi langsung API kayaknya. Oh, masih belum. Oh, sorry. Saya salah ya di metodenya. Saya ini sudah berhasil. Oh. Oke. Sabar. Oke, ternyata saya typo. Register admin search bisa nih sekarang. Masih belum. Berarti API-nya tidak dipakai. What's wrong? Oke, setelah saya baca lagi ternyata kita butuh admin registration token ya di sini. Dan saya lupa untuk membuatnya. Admin registration token seperti ini. Lalu kita masukkan itunya admin secret secret admin token, secret admin token. Oke, sudah berhasil lah di sini. Lalu juga di postnya tambahin ini karena di sini kita out ya, pakai out send. Oke, ada error. Iya, apalagi nih error. Admin registration apa sih namanya? Saya berhasil. Bismillah. Oke, what's wrong? Ternyata saya masih tipu ya, tadi itu strip. Nah, sekarang kita coba, seharusnya. Oke, berhasil. Sorry untuk 5 menit untuk register admin ya. 5 menit yang terbuang sia-sia. Oke, kita masuk lagi. Kita sebagai admin, kita akan melakukan login terlebih dahulu. Di sini kita ganti ya outnya sebagai login endpointnya. Kita gunakan endpoint login. Nah, jadi pada endpoint login ini yang dimana kita akan memasukkan username, lalu juga password, lalu juga ya hanya itu saja sih. Ya, yang dimasukkan hanya itu saja. Lalu kita akan coba.
Di sini kan kita sudah buat passwordnya, jadi kita hapus aja bagian sini dan juga bagian ini, lalu kita hapus bagian komanya. Oke, kita sudah mendapatkan akses token. Akses token ini kita akan copy, kita akan masukkan ke dalam del ya. Nah, tergantung kita akan membuat apa dulu ya akses token ini. Nah, lalu kita sebagai admin juga kita akan mencoba untuk menambahkan sebuah menambahkan sebuah user di sini. Kita akan coba ya, kita gunakan method post di sini. Kita masukkan headernya, yaitu access token yang kita dapat tadi. Lalu kita masukkan di sini username, password, full name, dan juga role-nya mau apa. Nah, di sini kita akan mencoba memasukkan role sebagai operator. Nah, di sini kita masukkan full name-nya. Full name-nya adalah Walter White ya, Walter White. Di sini kita ganti di sini jadi Heisenberg. Nah, terlalu sulit sepertinya. Mr. White aja, Mr. White 12. Mr. White aja deh. Lalu kita akan tambahkan juga statusnya. Status tidak perlu. Role-nya maksudnya. Untuk role-nya dia sebagai operator. Oke. Kita caps lock ya. Operator. Ya, kita cek dulu sebelumnya tampung lagi. Role sudah, kita beautify biar cantik. Oke. Sepertinya sudah. Kita akan login. Kita pasang dulu users. API. Users. Expecting. Oh iya, kita tidak pakai koma ya di sini. Sorry. Oke. Users create successfully. Nah, lalu setelah kita mencoba, kita akan coba lihat setiap users ya yang telah kita buat ya dengan cara endpoint admin user. Jadi di sini dia akan melihat semuanya, users query all. Jadi sebagai admin kita bisa melihat seluruh yang ada pada database suatu username ya. Kita masuk ke dalam user dan admin. Kita jangan pakai ini, kita pakai metode yang get in aja biar kita gak ribet nanti. Kita salin lagi ini ya akses tokennya. Sebentar. Baik, kita salin lagi kode yang ini akses tokennya. Kita taruh di get, metode get di sini ya. Oke. Kita akan admin user ya, kita masukkan admin users. Nah, di sini kita bisa lihat ya. JC Pinkman tadi adalah ini kita ya. Ini Walter White yang barusan kita masukkan tadi. Lalu dia belum pernah login karena emang kita belum buat dia login kan di sini. Nah, di sini kita bisa melihat setiap pengguna jika kita sebagai admin seperti itu. Nah, lalu apa saja sih yang bisa admin lakukan selain membuat pengguna lain melihat seluruh pengguna, lalu admin ini selain bisa menambahkan pengguna, bisa melihat seluruh pengguna, admin juga dapat mengubah data dari seorang operator atau seorang pengguna gitu. Nah, kita akan mencoba hal tersebut.
Jadi kita menggunakan metode put ya di sini. Metode put ini digunakan untuk mengupdate data ya. Lalu pada endpoint ini juga kita dapat mengganti full name, lalu password, lalu juga kita bisa mengganti status dan juga role-nya. Misalkan jika role-nya mau jadi admin, ya operator ini Billy bisa menjadi admin gitu. Baik, kita akan coba ya di sini. Kita akan coba admin 10 ini ya. Kita ganti yang awalnya adalah Billy. Kita ganti yang baru, yaitu apa ya, Joko aja lah. Kita ganti jadi Joko. Passwordnya kita ganti lagi jadi 3 aja. Nah, si Joko ini bakal terupdate oleh admin, karena pada sini kita membutuhkan validasi admin terlebih dahulu. Jadi ketika admin mau mengubah pengguna lain, admin harus memberikan validasi, yaitu berupa inputan untuk dari password adminnya. Karena password adminnya adalah 123, maka kita akan langsung memvalidasinya di sini. Jadi kita akan send ya, user update successfully. Nah, jadi pada get kita akan coba cek yang awalnya Billy akan menjadi Joko. Lihat di sini. Jadi admin ini bisa mengubah data dari pengguna, lalu juga dia bisa melihat seluruh data dari pengguna, lalu dia juga bisa menambahkan pengguna juga, seperti itu. Itu untuk endpoint dari pengguna ini, seperti itu. Nah, setelah itu apalagi sih endpoint yang bisa digunakan oleh admin, seperti itu. Baik, saya pause dulu. Nah, selain dari fungsi-fungsi itu juga, admin juga bisa menghapus pengguna lain dengan menggunakan metode delete, yaitu kita memasukkan user dari yang ingin kita masukkan ya. Kita akan coba hapus salah satu user, seperti user ID 7 ya, admin utama. Mungkin jangan admin utama deh, yang ini aja deh. Kita akan coba hapus pohon pisang ya, ID 8. Nah, dengan cara kita masuk ke endpoint, yaitu user. Kita API dulu, lalu kita masukkan user di sini. Kita cari yang nomor ID-nya, yaitu ID nomor 8 gitu. Kenapa tidak pakai gunakan nama atau tidak gunakan full name? Karena full name atau username itu bisa sama dengan pengguna lain gitu. Misalkan contohnya kita menggunakan Instagram kan banyak menggunakan username yang sama. Jadi takutnya kalau kita menghapus satu pengguna dengan username yang sama, takutnya dua-duanya akan terhapus atau akan terjadi error gitu. Jadi kita gunakan ID. Nah, di sini ID yang ingin kita hapus adalah user dengan ID 8. Nah, kita tekan send. Kita ambil tokennya dulu. Nah, kita send di sini. Maka user akan terhapus. Nah, kita cek di sini ya, pohon pisang apakah dia masih ada.
seharusnya pohon pisang sudah tidak ada lagi. 8, 9, 10 seperti itu. Lalu setelah itu admin juga bisa mencari sebuah username atau sebuah nama ya. Jika misalkan kita ingin mencari orang, kita sebagai admin cukup mudah. Kita gunakan metode get ya, seperti biasa. Di sini kita user, kita cari full name di sini. Search full name, tanda tanya spasi Joko. Sebenarnya saya ada salah pengetikan sebentar. Baik, ternyata saya salah di bagian sini. Nah, di sini kita harus kasih tanda tanya. Lalu di bagian tanda tanya sini kita kasih sebuah sama dengan gitu. Kita cari why is blank. Oke. Sebentar. Nah, di sini ternyata saya salah untuk penulisan URL-nya. Nah, di sini kita sudah dapat Joko ya. Di sini kita akan cari Joko. Nah, Joko ketemu. Nah, sekarang kita akan coba mencari Zakwan apa nih ya? Zakwan admin di sini. Nah, kita akan cari Zakwan admin. Apakah Zakwan admin akan tercari ya? Nah, di sini dia akan mencari. Nah, dia akan kelihatan di sini ya, yang dia cari siapa. Nah, lalu setelah admin dapat mencari ya, admin juga bisa menambahkan sebuah kelompok ya dalam sebuah user management. Mungkin kita akan membuat grup terlebih dahulu. Kita akan menciptakan sebuah grup gitu ya sebagai admin. Di sini kita akan masuk ke API users. Oh tidak, kita pakai API saja. Lalu kita buat grup di sini. Lalu kita up semua JSON-nya. Kita masukkan nama dari grupnya. Namanya mau apa di sini? Name. Di sini namanya adalah ini grup gini aja, grup A. Di grup A ini memiliki deskripsi description. Di description ini kita akan coba ya masukkan grup admin. Nah, seperti ini. Kita akan create tokennya expire. Dan ternyata tokennya expire. Kita ambil lagi ya ininya, token milik Pinkman ini. Kita masuk lagi ke sini dan ganti tokennya. Kita set. Oh iya, saya lupa kasih koma. Oke, grup sudah terbuat, grup create. Nah, kita kan akan mengelompokkan sebuah operator dan juga admin kan. Nah, kita akan buat grup lagi, satu lagi ya. Untuk operatornya, grup
operator. Oke, kita buat lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat grup yang telah kita buat di sini. Kita cari grupnya. Sorry. Nah, kita cari di sini group. Kita get. Nah, di sini ini grup admin. Oh, ini saya sudah buat satu ya, ini grup admin coy. Nah, kita ambil yang ini aja ya, ini tidak usah dihitung. Ini grup admin, ada grup operator. Atau mungkin kita bisa menghapus kali ya. Ya, sebagai admin juga kita dapat menghapus suatu grup ya di sini. Ya hampir mirip lah ya dengan cara kita menghapus pengguna. Namun bedanya di sini kita gunakan untuk grup. Grup tadi itu satu. Kita aja deh. Aduh. Kita ambil lagi, kita masukkan delnya. Nah, ini kita salin. Oke. Nah, grupnya sudah terdelete ya. Kita coba cek lagi grupnya di sini. Ya, benar. Grupnya tinggal grup admin dan grup operator saja. Baik, mungkin kita break dulu karena sudah mau azan maghrib. Nah, di sini kita bisa melihat get ya. Kita bisa melihat grup yang telah kita buat di sini. Nah, pada di sini juga kita akan mencoba menambahkan seorang operator dan juga admin. Kita masuk ke post ya, tapi karena mungkin tadi sepertinya akses tokennya sudah kadaluarsa seharusnya. Nah, kita akan masuk ke post lagi ya di sini. Kita ke header, lalu kita di sini kita akan mencoba membuat operator dan juga admin masuk ke dalam sebuah grup yang telah kita buat di sini. Nah, kita akan coba cek dulu ya dari adminnya atau dari user adminnya seperti itu. Kita akan ceknya di database-nya aja mungkin biar lebih mudah ya. Nah, di sini ID 7 adalah seorang admin dan ID 9 juga seorang admin. Dan ID 10 adalah seorang operator. Oke, kita akan masukkan ya mereka ini ke dalam grup admin. Grup admin dan juga grup operator gitu. Nah, di sini kita masukkan users. Lalu kita masukkan grup membership di sini. Nah, di sini kita akan taruh beberapa JSON seperti user ID-nya. User ID tadi kan kita udah tahu yaitu 7 dan juga 9 ya, seorang admin. Dan di sini kita masukkan grup ID. Nah, grup ID ini adalah grup yang akan kita ID grup yang akan kita masukkan. Yang pertama ada ID 7, lalu juga ID 9. Untuk grupnya tadi ada di 2 ya. Kita akan masukkan yang di 2 seperti ini. Kita akan set. Oke, sepertinya saya tidak menemukan server secure spelling. Oke, berarti saya ada yang salah di bagian sini.
Oh, tidak menggunakan user ya di sini. Sorry. Kita send. Oke. Sudah masuk ya. Tadi yang admin kan ada 2, ada 7 dan juga 9 di sini. Nah, kita masukkan lagi yang 9. User juga telah terupdate. Nah, sekarang kita akan masukkan operator, yaitu dengan ID 10. Oke, kita send. Nah, kita akan cek kembali di sini. Aduh, salah. Kita cek lagi di sini yaitu groups. Ya di sini kita cek groups ya. Di sini dia akan terlihat yaitu ada Zakwan sebagai admin, username Zakwan91, ada Saul Goodman, lalu ini untuk grup A. Nah, lalu ada grup operator yang isinya hanyalah Joko. Nah, setelah kita memasukkan data-datanya, lalu bagaimana kalau kita mau menghapus orang yang sudah masuk gitu? Ya, kita cukup masukkan saja del di sini. Kita masukkan user ID-nya sama user grupnya. Nah, kita salin aja dari sini. Sini terus kita masuk ke grup membership. Oke, expire. User telah pergi dari dibuang lah dari grup secara sukses. Nah, kita akan cek di sini. Apakah dia sudah hilang? Kita akan cek. Nah, di sini di grup operator Pak Joko sudah hilang dari grup B seperti itu. Nah, yang terakhir ada satu lagi ya, yaitu kita dapat mengedit sebuah grup ya. Kita bisa mengedit namanya, nama dari grup dan juga deskripsi dari grupnya dengan kita menggunakan validasi password admin seperti itu. Kita akan coba di sini groups ya, groups. Lalu kita masukkan groups mana? Kita akan coba groups 3 di sini. Kita hapus dulu. Oke, salah. Kita hapus dulu JSON-nya. Tab. Kita masukkan name terlebih dahulu. Name-nya kita mau ganti apa? Dari grup B misalkan grup punya operator. Nah, sini kita koma, biar nggak salah. Kita masukkan lagi deskripsinya apa? Atau kita nggak usah ganti deskripsinya deh. Jadi kita biarin aja deh deskripsinya. Kita gunakan password admin untuk melakukan validasi. Password. Lalu kita masukkan lagi password admin. Nah, di sini kita masukkan password admin dengan password admin yang sedang kita gunakan, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Oke. Token expire. Grup telah terupdate. Nah, kita cek di sini apakah grup tadi itu benar-benar hilang. Benar-benar terupdate gitu. Nah, di sini,
username, grup punya operator. Nah, di situ uh, admin bisa melihat grup, lalu juga bisa menambahkan menambahkan operator dan admin ke dalam grup. Jadi ini fungsinya untuk admin dapat mengaudit sebuah aplikasi dan bisa memanajemen sistemnya jadi lebih rapi atau lebih mudah untuk ditangani seperti itu. Nah, selain daripada itu juga, admin ini juga bertanggung jawab ya tetap aktivitas-aktivitas dari operator maupun dari user-user yang lain. Jadi admin juga bisa mengetahui kira-kira ada nggak sih aktivitas-aktivitas aneh dan aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Nah, jadi kita bisa melakukan hal tersebut dengan endpoint activity log seperti ini. Dia akan mengeluarkan sebuah JSON yaitu mengeluarkan ID, user ID, activity type-nya apa, kapan dia melakukannya, lalu apa saja detail yang dia lakukan seperti itu. Nah, kita akan coba masuk ke dalam activity log. Ya, kita masuk ke gate, kita ke API, kita masuk ke activity log seperti ini. Lalu kita akan send. Oke, ada yang salah. API ya. Activity ya di sini, sorry. Activity. Oke, activity log. Sorry. Astaga. Kita kurang apinya ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat nih, ini banyak banget karena kita udah banyak lakuin hal-hal ya tadi seperti menghapus, menggunakan nih seperti kita mendelete user ya, user Zakwan username terdelete. Nah, lalu grup B create, grup admin delete, lalu user login, update group. Tadi kan kita sudah mengupdate group kan, grup punya operator update. Nah, seperti itu. Kita login, tadi kan kita karena tokennya expire kita login lagi, kita remove user from group, gitu. Jadi admin juga bisa dapat melihat aktivitas apa saja user yang admin juga bisa melihat aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan oleh user, dan ini adalah bentuk dari keamanan sebuah aplikasi seperti itu. Nah, kita sudah mengetahui fitur-fitur apa saja yang udah dilakukan oleh admin. Nah, sekarang kita akan mencoba fitur-fitur yang akan dilakukan oleh operator dan apa saja endpoint yang tidak bisa diakses oleh operator. Nah, sebelum kita lanjut membahasnya, kita mungkin akan sedikit kembali melihat ya codingan kita. Yang pertama kita akan masuk ke endpoint yang pertama yaitu login, yang dimana kita di sini membutuhkan username dan juga password untuk melakukan autentikasi seperti login gitu. Dan jika username atau password itu salah, nah di sini akan masuk invalid credential or akun telah disable. Nah, akun disable ini bisa dilakukan oleh admin ya. Seperti update pengguna yang kita lakukan sebelumnya tadi. Nah, lalu juga ada logout. Nah, logout ini ya mudah saja, yaitu kita melakukan logout activity. Lalu ada register admin. Nah, register admin ini kita buat berbeda dengan saya buat berbeda. Nah, jadi register admin ini saya buat berbeda. Kenapa? Karena ditakutkannya ketika registernya sama, maka nanti operator bisa saja menjadi admin jika dia mau gitu. Nah, di sini saya membuat register admin ini berbeda dengan register untuk operator. Nah, di sini user admin ini yaitu kita membuat pengguna lain ya di sini, penggunaan dari endpoint ini. Nah, di sini pada endpoint user register ini, nah ini adalah endpoint yang dikhususkan untuk operator
seperti itu. Mungkin kita akan buat juga di sini. Ini. Nah, kita tidak perlu. Nah, benar Pak tadi. Nah, di sini adalah kita sebagai operator. Nah, pada operator ini cukup kita masukkan username dan juga full name kita, lalu password. Berbeda dengan register register admin, kita perlu juga yaitu admin registrasi token. Nah, kita gunakan itu. Kenapa kita gunakan itu? Karena ditakutkannya operator juga bisa mengakses endpoint ini. Dan karena di sini kita tidak menggunakan dekorator admin require. Nanti kita akan jelaskan juga tentang admin require itu. Nah, jadi kita gunakan admin registration token ini agar pengguna operator lain tuh nggak tahu apa sih, agar kita bisa menjadi admin. Gunakan secret admin token seperti itu. Nah, setelah user registration ini, nah di sini jika kita seorang operator ini akan melihat dirinya sendiri. Berbeda dengan admin, ketika dia ingin melihat pengguna lain, admin akan melihat seluruh pengguna lain. Nah, berbeda dengan operator di sini posisinya hanya bisa melihat dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini beda user di sini cuma bisa melihat dirinya sendiri ya, dengan ID dia. Dia akan menunjukkan profil dia sendiri, status dia apa, dibuatnya kapan dia terakhir login, seperti itu. Nah, untuk admin sendiri dia berbeda. Dia bisa melihat seluruh pengguna, query all. Dia melihat semua user gitu. Nah, pada user profile ini, pada posisi ini admin dan juga operator bisa menggunakan user ini ya, yang dimana jika kita sebagai ini hanya sebagai operator ya, karena admin juga bisa ngebuat admin juga bisa buat di bagian sini dia jika dia ingin mengubah dirinya sendiri. Nah, pada hal ini ya, pada users profile put, nah di sini seorang operator bisa mengganti atau bisa mengupdate dirinya sendiri. Bisa mengganti passwordnya dan juga bisa mengganti full name-nya. Seperti itu. Nah, dengan cara kita memvalidasi password lamanya jika kita mau upgrade password gitu misalkan. Misalkan kita mau update full name kita masukkan all password kita dulu, seperti itu. Nah, lalu ada endpoint untuk user admin ini. Nah, ini adalah endpoint untuk admin yang dimana admin bisa mengubah pengguna lain seperti yang kita jelaskan tadi ya, yang bisa mengubah status, role dan lain sebagainya. Lalu di sini juga admin juga bisa mengubah, bisa menghapus user. Lalu juga di sini endpoint yang ini bisa mencari sebuah user dengan metode get, dengan mencari username-nya atau full name-nya, seperti itu. Maka nanti dia akan mengeluarkan output seperti JSON yang satu ini. Jadi kita mengeluarkan ID-nya, username siapa, full name-nya siapa, dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah endpoint yang dimana untuk membuat sebuah grup, seperti itu. Lalu di sini kita bisa melihat endpoint ini, dapat melihat grup ya, seluruh isi dari grup. Lalu pada user ini kita juga bisa melihat ini kita mengupdate sebuah grup gitu. Jadi yang dimana pada kali ini kita membutuhkan password adminnya untuk mengubah grup ini. Lalu juga kita juga bisa mengganti kita mengganti nama, mengganti deskripsi dari grupnya juga, seperti itu. Nah, ini untuk mendelete sebuah groups.
Lalu juga ini juga metode untuk menambahkan operator ataupun admin ke dalam sebuah grup. Ini menghapus user dalam grup. Lalu ini kita dapat melihat activity dari seluruh kegiatan pada user management. Nah, kita akan masuk ke dalam penjelasan penjelasan operator ya. Kita akan login sebagai operator. Nah, di sini kita akan buat operator. Kita akan coba di Postman. Nah, jadi pada Postman kali ini agak sedikit berbeda dengan operator yang post tadi, dan fitur dari operator juga tidak terlalu banyak. Mungkin kita akan melakukan pengecekan jika operator mencoba mengakses endpoint yang biasa yang masuk ke dalam kita akan mencoba operator ketika dia masuk ke dalam endpoint untuk admin. Nah, kita akan register dulu ya. Kita akan register seperti biasa. Nah, ini kita buat baru aja ya. Jadi kita akan mencoba cek juga nanti sebagai admin ya. Nah, kita duplicate tab juga di sini. Post header. Nah, di sini kita cari out register. Kita akan login ya. Kita akan login sebagai operator lah di sini posisi kita. Kita buatkan username-nya adalah saya sendiri aja, Zakwan Network ya, atau Zakwan Network aja deh ya. Zakwan jangan deh, karena kebanyakan mungkin yang Zakwan 1 2 3 aja deh. Lalu kita masukkan full name dari Zakwan. Full name-nya siapa? Full name-nya adalah Zakwan aja lah. Zakwan ganteng deh. Nah, kita akan masukkan Zakwan ganteng di sini. Kita jangan lupa kasih koma. Kita akan melakukan register. If you don't answer you will page spelling and try. Oh iya, kita lupa tambahkan user ya. Seharusnya sini API. Lalu user seperti ini. Oke. Ya, kita sudah membuat sebuah operator. Seorang pengguna dengan role sebagai operator. Nah, di sini kita akan mencoba ya, sebagai user ini kita akan mencoba melihat profil kita sendiri. Kita gunakan get. Kita belum login di sini posisinya. Kita login dulu. Out login. Kita buang aja nih. Kita masuk. Oke. Kita sudah dapat akses tokennya ya. Kita ambil akses token ini. Kita taruh di get ini ya. Kita akan cek dirinya sendiri gitu. Oh iya. Kita akan masuk ke dalam users. Nah, jadi admin ini operator ini hanya bisa melihat dirinya sendiri, dan juga dia hanya bisa mengubah passwordnya juga sendiri, dan juga full name-nya. Nah, kita akan coba untuk kita mengganti passwordnya seperti itu. Dengan user profile ya, dengan endpoint users dan profile. Lalu kita masukkan body yang ingin kita ganti. Ini kita ganti jadi all password ya. All password. Atau hanya password saja. All password. Lalu kita ganti full name-nya. Yang awalnya Zakwan ganteng jadi Zakwan makin ganteng.
Zakwan makin ganteng. Nah, setelah kita mendapatkan all password, kita ingin mengganti password baru dengan memasukkan password. Nah, password. Di sini passwordnya kita mau 123 aja deh, biar lebih gampang. Seharusnya ya. Nah, kita akan coba ya, kita akan send. Oke, profil telah terupdate. Nah, di sini kita akan coba cek ya. Nah, Zakwan makin ganteng di sini posisinya. Nah, setelah kita mengupdate dan juga ini, kita akan mengetes apakah operator ini bisa melihat apa yang dilakukan oleh admin, karena kan kita di sini posisinya operator hanyalah sebuah pengguna biasa gitu, yang cuma dapat login lalu registrasi akun, melihat profilnya sendiri dan bisa mengubah profilnya seperti itu. Nah, kita akan coba masuk ke dalam admin, endpoint admin, send. Nah, dia akan melakukan admin only. Kenapa? Why? Jadi terdapat yang namanya dekorator admin require di sini. Ya. Tidak hanya satu, tapi ada banyak admin require seperti ini. Lalu ini dan lain sebagainya. Nah, dekorator ini decorator ini berfungsi ketika sebuah role yang bukan admin, ya, sama dengan bukan admin, maka dia akan mengeluarkan admin only. Jadi ketika role ini masuk ke dalam bukan role, operator ini masuk ke dalam suatu endpoint yang terdapat dekorator admin require, maka dia tidak bisa sama sekali melakukan masuk ke dalam endpoint tersebut. Nah, ini baru satu. Kita akan coba untuk activity ya. Kita akan mencoba untuk activity log. Kita masuk ke API activity log seperti ini. Nah, dia akan melakukan admin only. Nah, begitu juga dengan admin require, kita akan masuk ke dalam group membership di sini ya. Delete ya, API group membership lah. Kita masukkan lagi tokennya. Kita akan login sebagai, posisinya kita akan login sebagai operator di sini. Kita akan masuk. Dia akan kembali memberikan output yaitu admin only. Begitu juga dengan group membership method post ini ya, seperti kita akan masukkan nih di sini. Kita akan mencoba masukkan lagi. Kita akan mengetes apakah dia bisa melakukan hal tersebut. Admin only. Karena apa? Karena terdapat dekorator admin require, yang dimana ketika bukan admin yang masuk, maka akan mengeluarkan sebuah message yaitu admin only. Nah, kita di sini akan mencoba meloginkan akun ini, tapi admin sudah mendisablekan akun ini. Nah, kita akan melakukan tersebut ya. Kita akan login sebagai admin di sini posisinya. Kita copy lalu kita masuk ke put sini ya. Di sini kita headernya kita storage-nya kita ganti akses tokennya. Nah, di sini kita akan mengganti role dari admin tadi ya. Kita akan mengganti role dari operator yang bernama Zakwan makin ganteng tadi. Nah, kita akan ke atas ya, kita akan mencari endpoint-nya terlebih dahulu. Mana endpoint-nya? Users admin, lalu user register, admin user profile. Oke. Nah, di sini users admin, dan kita mau mengubah siapa? Kita akan kita akan cek database-nya. Kita akan ubah ya namanya ini ID 11 ya. Kita masukkan ID 11-nya.
Nah, di sini kita masukkan 11, lalu kita masukkan uh, role-nya di sini. Kita keluar dulu, kita masukkan password admin ya di sini. Password admin, lalu adminnya adalah 1 2 3 4, lalu kita masukkan lagi role-nya. Kita akan bukan role, status maksudnya. Status kita akan buat dia disable. Oke. Kita akan update ya. User telah update. Nah, kita akan login sebagai Zakwan lagi di sini. Apakah dia tidak bisa? Ya, jawabannya adalah akun telah disable. Nah, jadi admin di sini dapat mendisablekan suatu operator, jadi dia tidak bisa melakukan login seperti itu. Nah, itu saya rasa cukup untuk penjelasan penjelasan project tugas akhir pada hari ini. Dan kesimpulan yang bisa saya dapatkan dalam membuat suatu aplikasi, user management ataupun aplikasi-aplikasi yang memiliki akses-akses seperti CRUD, create, read, update, dan delete, ini sangat krusial ya, yang dimana keamanan tuh sangat dijaga, seperti kita membutuhkan CSRF token untuk keamanan setiap dari metode postnya. Lalu juga kita juga membutuhkan agar fitur-fitur tersedia dengan baik, dan makin kedepannya untuk user-user memiliki fitur-fitur yang baik juga, dan juga kedepannya bisa mendapatkan aplikasi-aplikasi yang lebih baik, dan juga keamanan yang bagus, seperti dekorator admin require. Jadi ketika operator masuk ke dalam endpoint yang seharusnya itu dilakukan oleh admin, maka dia tidak bisa. Dan disitulah aplikasi ini memberikan kita suatu fitur-fitur yang sangat berguna bagi keamanan untuk aplikasi-aplikasi kita, seperti itu. Saya rasa itu saja penjelasan Project TA pada hari ini. Saya Zakwan Akbar Perdana Wijaya. Mohon maaf ketika ada salah-salah kata. Saya izin menutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.